Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami Yudit Yonatan Eka Dharma beserta Bapak Satria Prasetya, kemudian Bapak Erin Prasetyo Budi, mencoba untuk melaporkan hasil penelitian kami dengan judul Perwarupa Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dengan konsep Oscillating Water Column untuk mendukung kemandirian energi di Kabupaten Banyuwangi. Di sini 3 poin penting, yaitu introduction, kemudian ide, kemudian final resultnya, seperti itu. Kemudian di introduction ini kami melihat bahwa kebutuhan listrik di masyarakat pesisir ini seringkali kurang memenuhi dari kebutuhan mereka. Misalnya jalan-jalan di daerah pesisir itu sangat gelap sekali. Kemudian banyak juga masyarakat mengeluhkan bahwa belum adanya jaringan listrik menuju di daerah-daerah pesisir tersebut. Nah, kemudian di sini kami melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan penelitian bahwa kebutuhan energi listrik di daerah pesisir kita bisa bantu mereka nantinya ya, dengan adanya penelitian ini yang menjadikan lautan sebagai salah satu energi alternatif dengan dibantu oleh device yang dinamakan oscillating water column, kemudian dengan perwarupa dari Wells turbine ini. Ya, kemudian idenya adalah kita menggunakan perangkat atau device dengan skala laboratorium untuk mengetahui apakah kita bisa mengaplikasikannya di pesisir nantinya. Kemudian di sini kita simulasikan di dalam eksperimen ini, kita simulasikan panjang gelombangnya mirip dengan yang berada di pesisir, yang berada di daerah yang kami tinjau di sini, yaitu di daerah Pacemangan. Nah, kemudian untuk metodenya yaitu kami akan menghitung periode gelombang, di mana periode gelombang ini dipengaruhi dari panjang gelombang, kecepatan gravitasi, dan kemudian kami akan menghitung kecepatan gelombang untuk kita mengetahui berapa besar nanti energi yang bisa dihasilkan oleh gelombang ini. Kemudian yang saya sebutkan tadi yaitu untuk menghitung power yang dihasilkan oleh gelombang tersebut. Kemudian kita akan memvariasikan panjang gelombang karena data yang kami dapat tidak fix, jadi begitu satu wave itu berkisar antara sekitar panjang gelombang 56 cm sampai 60 cm. Kemudian kita akan memvariasikan volume udara yang ada di dalam chamber, sehingga kita bisa mengetahui berapa tingkat volume udara yang bisa disarankan untuk perangkat ini, untuk device ini. Kemudian inilah resultnya. Kita membuat prototipe ini di laboratorium kami, kemudian kami melakukan simulasi, kita melakukan setting di mana bisa menghasilkan panjang gelombang yang mirip atau yang hampir sesuai, yang sesuai dengan kondisi di daerah pesisir seperti itu. Kemudian untuk variasi panjang gelombang di sini kita dapatkan yang sesuai tadi, yang mirip dengan kondisi yang di pesisir, yaitu sekitar 56, 58, dan 60 cm. Kemudian panjang gelombangnya bisa dilihat di layar, yaitu antara 0,93 sampai 0,96. Kemudian jika kita memvariasikan volume udara yang berada di dalam chamber, maka dengan volume udara yang hampir penuh, di sini terlalu banyak udara, kita setting terlalu banyak udara dibandingkan dengan air. Di situ efisiensinya hanya mencapai 2%. Power outputnya hanya mencapai 0,5 watt seperti itu. Kemudian volume udara 100%, di sini kita bisa melihat efisiensinya bisa naik sampai 7%, akan tetapi power outputnya hanya sampai maksimum mencapai sekitar 3 watt. Kemudian untuk percobaan volume udara yang 85%, kita bisa melihat di sini efisiensinya mencapai 9,17. Akan tetapi power outputnya berkisar 2,8 dan maksimumnya mencapai 4 watt. Di volume udara 65% kita tidak mendapatkan hasil yang jauh berbeda, sehingga di sini efisiensinya posisinya sama, yaitu 9,17
17%. Nah, kemudian jika kita menambahkan lagi air yang di dalam chamber sehingga volume udara hanya mencapai 50%, maka efisiensinya sudah menurun. Nah, jadi seperti itu resultnya. Kemudian jika kita melihat grafik ini, jika kita berfokus kepada efisiensi, maka kita bisa menyarankan bahwa panjang gelombang yang sesuai adalah 56 cm untuk daerah pesisir tersebut. 56 cm kalau kita hanya berfokus kepada efisiensi, sehingga jika kita berfokus kepada power outputnya saja, maka kita bisa melihat bahwa semakin panjang gelombang, maka power yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa melihat di sini perbedaannya. Jadi kita bisa menyarankan juga di dalam penelitian ini sehingga bahwa volume udara yang disarankan adalah 65% sampai 85%. Di atas dan di bawah itu kami tidak menyarankan. Kemudian karena pada penelitian ini beban yang pada rangka itu bisa mencapai 2 ton sehingga kami dirasa perlu untuk melakukan simulasi apakah desain dari rangka ini bisa kuat untuk menahan beban tersebut, sehingga diperlukan sebuah simulasi finite element method gitu, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti apakah rangka yang kita desain itu bisa menahan beban yang akan kita aplikasikan seperti itu. Jadi di sini didapatkan hasil bahwa dari simulasi yang kita lakukan rangka ini mampu menahan beban dari air sebesar kira-kira sekitar 2 ton seperti itu. Kemudian untuk luarannya kami sedang melakukan proses untuk upload di jurnal teknik mesin. Ini sudah diterima dan sudah direvisi 1 kali. Semoga dalam waktu dekat kita bisa melihat hasil resultnya gitu ya, resultnya dari jurnal teknik mesin ini. Kemudian untuk proceedingnya kami sudah lakukan, sudah online juga di Proceeding Centrinov tahun 2020 dengan judul yang sama. Jadi seperti itu. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kemandirian energi di Banyuwangi khususnya di daerah pesisir. Demikian saya akhiri. Jika ada pertanyaan, terima kasih.